Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesaktian yang kedelapan ini itu pelan-pelan karena memang sangat penting. Kita sebelum mengaji ini minta kepada Allah, barangkali sementara waktu kemarin atau apa ada kurang akhlak, kurang etika pada Allah. Semoga Allah memaklumi karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, karena kekurang ajaran kita, sehingga kadang-kadang kita ini berbicara itu di luar akhlak kepada Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan ya. Saya bacakan makna Jawa dulu ya, nggak apa-apa ya. Karena makna gandul, makna perkata bahasa Jawa itu merupakan khazanah Islam Nusantara yang tidak dimiliki seluruh dunia. Nggak ada yang memiliki cara menerjemah bahasa Arab dengan makna gandul ini. Yang ada hanya di Indonesia dan khususnya di Jawa. Bismillahirrahmanirrahim, maknanya itu kayak Ida fataha nalikane buka sapa Gusti Allah laka maring sira wijhatan, kesempatan, minat ta'arrufi, perkenalan atau ma'rifat, fala tubali, maka jangan sedih, jangan kecil hati, ma'aha, mano jawane ku sertane wijah ingkola sekalipun setitik apa amaluka amaliro. Fa innahu setuhne Gusti Allah iku fataha buka sapa Gusti Allah ha ing wijah laka maring sira illa wa huwa yuridu angin kejaba wa huwa Gusti Allah yuridu ngarepaken sapa Gusti Allah ayat ta'arrafa, ngenalaken Gusti Allah, ngepai makrifat sapa Gusti Allah ilaika maring sira. Alam talam apa ora weruh, ora sadar sapa sira anat ta'arrufa ing setuhune ta'arruf wa iku utawi ta'arruf muriduhu nyampeaken ngepai anugrah sapa Gusti Allah hu ing wa alaika maring sira. Wal a'malu lan amal anta utawi sira iku dadi anta mudya, dadi mubtada, dadi khobar jumlah. Anta iku utawi sira umuh biha wong kang nglaksanakaken atau ngadiaken ha ing amal ilahi maring Gusti Allah. Wa ainama, manane Jawa tak sejane ini. Wa ainama, aina itu priben sih, kepiye sih tahdi hadiaken sapa sirahu ing ma ilahi maring Gusti Allah mimma sangking barang huwa iku utawi ma muridu alaika ngepai sapa Allahu ing ma alaika maring sira. Iku maknane Jawa kayak gitu. Ini khazanah ya. Kayaknya kita nggak boleh hilang dari membaca kitab seperti ini. Makna terjemahnya kurang lebihnya kayak gitu. Nanti ada makna terjemah, ada makna murad namanya. Makna murad itu makna garis besarnya. Ida fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha qalla amaluka. Ketika
satu kesempatan terbuka untuk kesempatan ta'aruf itu, maka kamu nggak usah kecil hati, nggak usah merana, sekalipun amalmu itu sedikit. Karena sesungguhnya Allah membukakan semua itu untukmu, karena memang Allah menginginkan itu semuanya. Ya, sebetulnya kamu menyadari bahwa ta'aruf atau ma'rifat adalah anugerah yang diberikan, yang disampaikan Allah kepadamu. Adapun amal itu usaha atau perbuatan yang kamu berikan, yang kamu lakukan adalah bentuk hadiah atau upaya kamu kepada Allah. Bagaimana kamu bisa wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika, bagaimana kamu bisa menyandingkan apa yang kamu lakukan dengan anugerah yang diberikan Allah kepadamu. Bisa mengerti kira-kira ya? Ini kalau ilmu nahwu ini kelihatan gubet. Kalau ilmu nahwu itu agak gubet, nanti ada mutada khobar, domir, mutar. Tapi ketika kita sudah mengenali gaya bicaranya Mbak Ibnu Athaillah ini, tentunya insya Allah nanti akan diberi kemudahan. Gaya bicaranya Mbak Ibnu Athaillah itu memang gayanya kayak gini, jadi kayak ngelubet tapi enggak, karena ada makna-makna yang tersembunyi di sana. Memang gaya pembicaraan orang-orang yang hatinya cerdas memang kayak gini. Ketika kita nggak ikut memahami gaya bicarane, ya kita akan kesulitan mengambil pelajaran dari Mbak Ibnu Athaillah ini. Penjelasannya seperti ini. Jadi ungkapan ini bisa diberikan kepada yang keras hatinya, ada yang, jadi ada dua dimensi makna. Ada yang orang yang halus maknanya, halus hatinya. Ceritanya ngomong neng wong halus hatine, kita kan sering cilik hati, masa wong kaya kenen masih kedibal melulu kok dipai kesempatan begini hebatnya. Ngomongnya gitu. Kalau orang pada orang halus hatinya, kita aja cilik hati, jangan kecil hati. Allah itu bisa jadi membuka kesempatan kepada, sekalipun kamu ini bukan siapa-siapa. Lu ngomongin loh, aja cilik hati, jangan sedih, jangan kecil hati. Ini kalau ngomong orang yang sudah halus hatinya. Orang yang sudah halus hatinya itu kan beraninya nyempot saja. Ya kita mah wong cilik, ya kita meneng guri mawon. Biasanya bukan kumpul-kumpulan wongnya nyempot biasanya. Tapi orang ini mempunyai posisi yang tinggi di hadapan Allah. Artinya orang-orang yang halus hatinya itu nggak mau menampakkan wajahnya, nggak mau menampakkan dirinya, nggak mau menampakkan hartanya, nggak mau menampakkan ilmunya. Ya memang wataknya kayak gitu. Nah, ketika ada orang yang halus hatinya kayak gitu, itu ngomongnya begini, saja cilik hati ya, suara apa-apa, Gusti Allah lagi paring, gitu ngomongnya. Jadi ma'rifat itu adalah terminologi bahasa Jawanya apa? Sebuah ungkapan, kata-kata ma'rifat itu sebetulnya penggunaan untuk orang-orang yang lagi menjalani toreko. Kan ada bahasa, ada ma'rifat, hakikat, ada syariat, itu kan sebuah terminologi.
Lah, kalau kita orang umum adalah ya kesempatan lah, peluang. Apabila suatu saat kalian ini dibukakan oleh Allah kesempatan, peluang atau keberkahan atau anugerah atau apa saja namanya, ya toh, ketika sudah dibuka oleh Allah, jangan kecil hati. Wis apa aja nyempot, aja cilik hati, aja sedih karena kamu bukan siapa-siapa. Itu kan gak apa-apa, ngomongnya gitu. Bisa dimengerti nggak kira-kira ucapan ini? Ya, jadi kalau ketika orang kecil lagi halus hatinya kan nggak boleh kagak keras ngomongnya, nggak boleh, karena wis cilik sih konen nanti kalau ngomong keras sedikit aja udah rembebelan. Ya iya toh, wong wis cilik hati ya, ini nggak bisa ditolak, nggak bisa ditolak. Yang Allah pengen. Jadi kalau Allah menginginkan, iya itu tanpa ada alasan. Tidak harus orang besar, tidak harus orang kecil. Loh, Gusti Allah pengen membukakan satu kesempatan. Oke? Cara ngomong kepada orang yang halus hatinya kayak gitu. Tetapi dimensi makna yang lain, kemarin kan dijelaskan tentang usaha toh, tentang upaya toh, hati-hati, tentang doa toh, tentang harapan, tentang mimpi-mimpi besar. Dul, gitu, dul. Apabila suatu saat nanti kamu diberi kesempatan oleh Allah, gitu, ya, eling-eling bahwa kesempatan itu akhlaknya, akhlak kamu ingat-ingat bahwa kesempatan, bahwa keberkahan, bahwa keberhasilan, bahwa peluang yang kamu dapatkan itu bukan semata-mata hasil usahamu. Itu sadari carane, akhlaknya itu kayak gitu. Sadari betul bahwa ini memang kita lagi jadi kehendaknya Allah. Kita di Quran kan sering sekali Allah itu memaafkan siapa saja yang Allah kehendaki. Allah itu menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki, menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bahwa kehendak Allah sang penguasa jagat raya ini yang harus menjadi prioritas langkah kita dan gaya bicara kita. Saya ulang lagi bahwa kemarin kan udah dijelaskan dari Mbak Ato ini, kemarin kan sudah dijelaskan, ayo niat sing bener, usaha sing bener, doa sing bener, ya toh, membuka peluang sing bener. Kesempatan berhasil itu ada di depan muka, ada di depan mata kita. Yakini itu. Lah, apabila suatu saat ada bahasa di sini fathun, mendapatkan foto kesempatan gitu loh. Ada kesempatan ini, hati-hati jangan salah ngomong. Ya, ini ngomong hati-hati jangan salah ngomong. Apalagi salah praduga. Ingat bahwa kesempatan itu, bahwa anugerah itu, bahwa keberhasilan itu murni kehendak Allah untuk memberi anugerah kepada kita. Iya, tapi kan kita kan wis sholat, wis banting tulang,
ora rawan, ora bengi, bengi-bengi beresi sanyo. Iya toh? Iya. Tapi kan harus berjuang. Kalau seandainya saya dapat kesempatan, ya itu kan hasil usaha saya. Ngomong gitu tidak boleh. Sekolahan wis bener ki, hasil keringat saya ki. Koplak kenapa? Koplak, otaknya udah koplak. Koplak kok ora boleh, koplak kok. Koplak wis kayak banyu kan, oplak gitu. Kacau. Memang ngomongnya rada gaya-gayanan. Kadang-kadang ngomong sekaya-kayanan pengen tak jaga sebetulnya. Tapi ya wis biasa ceplak-ceplok ora apa-apa. Khas masing-masing. Iya. Kadang-kadang pengen jotos malah. Betapa orang ini, ya tau, itu tandane wong ilmune cetek, ngono. Bakal ilmune jero sih, ora wani ngomong, ini masjid jadi hasil karya saya, gundul ngono. Orang kayak gini ini gak bakalan mendapat kesempatan kepada Allah itu. Ngerti ya? Saya ulang lagi. Ya tapi kan saya udah malam-malam kerja, ya saya kaya raya ini kan. Wah, hasil keringat saya tau ora bengi. Sampai bengi-bengi dadani sanyo. Ya sugih itu karena kita nusang jungkir tau. Awas ngomong begini ini nggak boleh. Tidak. Ngomong gimana? Ya kendake Gusti Allah sih. Selamat. Maka nanti kesempatan lagi dapat. Kalau kita ya eling-eling mendapat kesempatan kepada Allah itu ya, itu tidak harus orang yang ahli wirid, iya toh? Wong sugih, wong Jakarta kan pegawainya klontang klantrung, tapi duitnya miliaran. Tapi baturnya apa ning pasar? Sing wetenge gede ka, karo sing wetenge cilik ka. Bature kita seni pasar ka. Kanggo nyangoni bocah mondo kowe pertekusan. Aduh apa jauh, kok sekiki wayahe bocah bayare priben iki. Dagang ora laris-laris. Artinya bahwa keringat kita sama hasil itu berbeda. Ya tapi tanpa usaha. Iya, itu sih iya kacung. Tetapi etika kepada Allah, etika kepada diri sendiri, caranya kita oleh semeniki karena didikane Gusti. Wah sombong kayak wali boy dididik Gusti Allah. Lah terus dididik siapa? Kita sugih semene iki alhamdulillah anugerah Gusti Allah. Lah kadar sugih semono bae, kadar motor gak oleh kredit. Oh, udah ngritik maksudnya iki. Iya toh? Lah makanya ini loh. Logikanya begini, sholatmu karo matamu bae itu lah lalang matamu. Kita kan maca waktu apa yang 23 badhe asar, tapi kok masih kangelannya kayak kenen gitu loh. Kita ini bisa ngaji karena kita maca sholat Ibrahim zamannya 10 tahun. Ini ngomongnya wong koplak gitu. Nggak bakalan dapat lagi, nggak bakalan dapat kenikmatan anugerah dari Allah itu. Saya garis bawahi ya, makrifat, kesempatan itu adalah satu terminologi saja. Tentunya nggak sama. Tentunya nggak sama. Orang itu tentunya nggak sama anugerahnya ini. Kadang-kadang itu
diberi pemahaman total kadang-kadang tentang sosial. Oh, itu marifat juga. Kalau di sini bahasanya marifat karena dia lagi belajar dandani hati. Kalau di kitabnya Mbah Ibnu Athaillah ini, nanti marifat kesempatan itu macam ada ribuan macam. Ya, jadi bahasa kitab ini kan minat ta'aruf, wijatan minat ta'aruf. Ya jangan engkau bandingkan usahamu sama anugerah Allah. Wah, apa-apa sombong pisan. Saya bisa begini karena saya ora bengi sampai durung adus. Enggak diskemangan. Tak kandhani. Ya jadi iya toh. Makanya nantinya ketika kesaktian yang ke-8 ini diamalkan, hati kita itu akan lapang sekali dan nanti akan terus-menerus mendapatkan kesempatan, mendapatkan makrifat dan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Dan kesempatan yang terbaik adalah Gusti Allah akan menyiapkan menjadi tamu Allah VVIP nanti. Bisa ketemu Allah secara langsung. Jadi kita ini pinter segini nih karena saya belajar ninggal pondok, nggak pesantren. Jangan sekali-kali. Gusti Allah kabeh ngomongnya kayak gitu. Nah, ngomong kayak gini nih etika. Nomor lorone supaya informasi, makrifat, kesempatan, keberkahan itu terus mengalir. Saya ulang lagi. Ini nggak ngomong ngalor ngidul dulu ya. Ngomong karo wong sing keras dingin. Del, macam. Ketika suatu saat nanti kamu itu sukses, ya. Ketika kamu itu sukses, sadari bahwa kesuksesan itu murni semata-mata anugerah dari Allah yang Allah kehendaki diberikan kepada kalian, kepada kita semuanya. Sadari betul itu ya. Penyadaran itu ana ning ati. Ya toh? Allah tidak menafikan usahamu. Itu kan wilayah Gusti Allah. Enggak menafikan sih, tetapi kan amal kita mung pira to? Setitik. Karo urupan karo kuku kowe karo lakatine. Terus kegejat lara pisan. Lakartine temenan. Yo, priben sih? Yo kadar kita ini bisa bergerak juga anugerah Gusti Allah, ya tak? Engko kita pengen ning sawah juga anugerah Gusti Allah. Banyu yo banyune Gusti Allah. Angin yo angine Gusti Allah. Engko panen yo panene kesempatane sing Gusti. Tetapi bekana wong ngomong jola-jola hati ya Kak. Karena obat kita kan kono iku omongane ora sopan, wong dusun ngono arane kono. Wong dusun ngerti enggak wong dusun? Wong dusun. Iya, ngono kan. Etikae alhamdulillah iki sing Gusti Allah kabeh. Etika kayak gini nih nanti akan diberi kesempatan lagi berlebih. Rahasianya itu ada kesempatan lagi. Umpamane kalian semua kok ada orang dikasih makan, umpamane kamu kok ngasih makan sama orang itu yang dikasih makan tuh ngomong
Ngendi sih sate masa telur bae masa ndok bae ya sate ya. Bisa dibayangkan orang kita wis menggawe masa dipayu karo sambel-sambel bae ora garep gak ora doyan untuk kelas kita kan ke. Ada ucapan kayak gini ini wis taus pengen kan nonyo nih. Ya itu ana wong wis dipemangan kita iki kerja sing esuk wae masak mangan karo tahu tempe wae. Kayak kerja Pak. Wong tua kan. Iya. Masa mangan kalau sambel-sambel bae sate endi sih? Oh, wis jember wisan. Ini kita lagi bangun pesantren di di Kempet itu ya. Bangun pesantren di sana itu ada orang tua. Ndobile iki wis ra karuan. Padahal di sana kita lagi suka daun pete apa ran sing ne kan? Tembara. Wih, enak sekali ngomongnya. Semono ngomong nikmati ku jadi ketika ada orang itu rusak kenikmatan makan ini. Gara-gara dia ini ngomong endi siwake sih sateke mendi. Padahal menggawe ku mong la ilaha illallah tongkrong bapak cerita kini ki hasil kita kini ki ngono kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya ulang lagi ya. Kenapa harus kayak gini? Akan membuka kesempatan-kesempatan yang lain. Nomor 2, hati kita ini tenang. Karena kita ini ya tetap gak ada sih usaha kita. Yang usaha apa coba? Nyawa, sehat diparingi Gusti Allah. Banyu, ya ini kan dari Gusti Allah angin. Tipai awan, tipai embun. Obat tapi wis Oh iya. Tapi bakalan diklaim, itu ora sopan pisan kan? Ya kayak kita dulu membangun pondok itu kan ada orang yang ngomong ngaco kayak gini kan, nek kan lihatnya aja jember. Lah, kita jangan sampai seperti itu. Yang dulu ada orang tua itu aja pengen diserimpung kan? Ada orang itu pengen diserimpung karena aja sampai melu mangan sih. Larat ternyata. Larat. Saking menggele. Jadi kesempatan itu akan diberikan oleh Allah dan ini sangat misterius. Ya toh? Maka kayak Mas Eka itu tadi, jangan ngerasa kita mah bukan siapa-siapa. Ngomongnya, ya Allah, bila ini kesempatan, terima kasih. Allah juga nggak suka kita mengecilkan kita ini. Lu kok ngomong karo wong halus hati ini kayak gitu. Jangan kecil hati ketika suatu saat kita ini diberi pemahaman oleh Allah tentang ketuhanan. Nanti cara memahami itu tuh misterius. Aku tiba-tiba jalan aja, itu tiba-tiba ngerti. Loh, kok ngerti sing dia? Bukan awal yang ngerti bukan karena melihat demit loh, bukan loh ya. Kalau lihat jin sih alah barang apa engko, mesti penyadaran, pengenalan yang batin, yang hakiki, yang hati ini nerima gitu loh. Lah, orang yang kayak teman-teman lagi berusaha, loh kok ternyata ada tender, ada peluang. Wah, kita kan wong pinter gundulmu. Iya, sekolah ora pernah ngomong-ngomong pinter itu. Ya kecuali S3 tak S3 tapi ya pantes. Alah deh ya. Tapi bisa dimengerti nggak ini? Kira-kira bisa memberi penjelasan orang lain? Ini kita harus tak tahan-tahan ngomong ini. Pasti orang ngomong ngalur itu kan. Ini saya berusaha untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Mbak Athoillah ini. Jadi kesempatan ini bisa diberikan kepada siapa saja. Apabila suatu saat kesempatan itu jatuh kepada kalian, awas loh ya, senyumlah. Kecil hati tidak boleh, besar hati tidak boleh. Bolehnya apa?
alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Nggak bisa nolak. Ini sifatnya sangat pribadi. Saya nggak bisa menjelaskan secara gamblang karena sifatnya sangat pribadi. Ta'aruf itu, ma'rifat itu bisa maknanya peluang, bisa maknanya kesempatan, bisa maknanya keberhasilan, bisa maknanya keberuntungan, bisa maknanya keberkanugerah dan lain sebagainya. Ya, oke. Ya tanpa usaha ya nggak bisa. Ya, itu nggak boleh ngomong. Karena ini loh ya, wong ini gagal atau berhasil ini pada wilayah ini. Etika. Ya ora apa-apa bari guyonan iki. Sing Gusti Allah ki, ya ngomong kayak kiai kan isin ora. Ya bari guyonan. Sombong Oh iya. Ya kayak Eko kan guyonan bari. Ketika kerja ibadah, ono kan bari guyonan. Kan wedi saya ngomongnya ibadah kayak di masjid ono kan isin toh. Tapi bari guyonan karo bature. Ya makanya aku ibadah loh. Ya, nanti pelan dari ucapan kita ini, darah kita, kulit kita, hati kita, mata kita nanti akan mengikuti. Ini yang disebut sabda dadi itu. Jadi kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Masa kita wong cilik loh, nggak boleh gitu. Kecil hati itu nggak boleh. Besar hati, ini hasil saya. Kalau nggak saya ya ora bakalan. Nah itu pada gobloke. Kita beganek nanti nang masjid ngomong makanan iki. Sinten karo-karuan wis nek wae. Ya tetap apalagi malaikat, sondok-ondok malaikat itu kan bahasa iblis toh. Apa-apa ison, apa-apa kita, apa-apa reang. Ketika sudah Allah membukakan fatah futuh, bahasa orang wong santri kiai arane futuh. Ketika Allah sudah memberikan futuh itu kepada kalian, ya etikanya kayak gini. Ya tentunya usaha kita nggak bisa dibandingkan dengan anugerah Allah kayak gini. Dan setiap hari kita ini anak anugerah Gusti Allah. Setiap hari. Kadang-kadang futuwe ku pas lagi naik motor, tiba-tiba berhenti. Kadang-kadang di pasar, kadang-kadang lagi tidur mimpi diajari oleh Allah. Kadang-kadang lagi makan, kadang-kadang lagi guyonan, gitu. Jadi futuh itu. Jadi ya maksud dengan etika sendiri itu gimana Bang? Maksudnya lebih ke perilaku atau penampilan atau kedua-duanya? Dan nanti gini, ada kan orang yang ya sholatnya pakaiannya biasa tapi secara etika sangat bisa menjaga. Iya, sangat bisa menjaga. Nah, ini itu pada wilayah rasa. Pada wilayah rasa. Iya. Rasa. Udah basiro dan sariro. Iya, berarti tidak lepas dari yang ketujuh kemarin. Iya jono. Kemarin kan tukang usaha toh. Ayo nusang jungkir. Wong kok ora gelem menggawe. Lho wong kok ora gelem donga. Dongae sing hati-hati. Dongae pengen ijabah kan? Itu kan wis weruh winginane, weruh dongane ijabah kayak ngapa? Nah, ketika kita sudah datang ke futuh kan biasanya kayak ada rasa-rasa gitu kan. Iya, ini kan ada rasa-rasa yang berbeda gitu. Ternyata karena mengecilkan hati, terkesan menolak tuh karena nggak berani sebenarnya sih. Nggak berani. Itu nggak boleh. Bakal dilempar dari pasti itu kesempatan itu akan hilang lagi. Bakal hilang lagi. Ya ketika kita ini ada kesempatan, ya ada kesempatan, ayo menggawe yuk. Jadi
begini loh, kalau bahasa orang namanya apa ya, chemistry kayaknya. Chemistry itu bukan hanya sekedar kepada lawan jenis saja loh ya. Iya. Kayak mul ketika ketemu sama istri sekarang, kaya mah klik gitu loh, chemistry gitu loh. Oh, kita mau wong ireng, kita mau wong botak, masa diterima ya pragat kabeh, hilang kabeh. Tetapi ketika mulai ngomong terus bari malang kerik, iki ya ngomong ganteng ki botak ke. Wah, serawat watu ngene toh, kesempatan juga hilang lagi. Makanya kecil hati jangan, besar apalagi. Karena itu, kan lagi difoto kok. Foto saja itu anugerah. Dulu di sini. Nah, ini tapi ada kesempatan kedua, mungkin ya kesempatan kedua? Ya pasti dong, Allah itu hebat toh. Makanya ketika salah cepet istighfar, teman-teman. Kuncinya ini istighfar itu. Saya merasakan betul itu. Istighfar itu kuncinya. Ya. Makanya setiap ba'da sholat, setiap kesempatan astagfirullahaladzim. Jadi kabeh itu jadi utuh kabeh kalau istighfar. Barokahnya istighfar itu. Bukan hanya kalau istighfar sementara dimaknai dalam tanda kutip kan ampunan dari Allah toh. Itu kalau orang berdosa. Kalau orang lagi menuju menempuh jalan kebaikan juga istighfar nggak boleh lepas itu. Karena sering kesandung tuh, kesandung omongan, kesandung hati. Lah cara jagane, iya, ini diberikan oleh Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Istighfarnya wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini sing Gusti Allah ya. Jadi istighfar itu jangan dimaknai hanya sekedar bertaubat membaca istighfar saja terus diterima taubatnya saja, tapi maknanya lebih dalam dari itu. Bukan meluluhkan semuanya, tapi meluluhkan semesta ini, meluluhkan alam. Istighfar itu juga yang awalnya mau dihapus nggak jadi terhapus, yang awalnya ditolak nggak jadi ditolak ketika terjadi kesletot mau. Nggak sopan antara anugerah karo amaliyah kita disandingkan, itu ora sebanding toh. Wa aina ma tahdihi ilaihi mimma wa muridu alaik. Bagaimana kamu bisa menyandingkan, bagaimana kamu bisa membandingkan, bagaimana kamu bisa mensejahterakan antara upayamu yang kecil itu dengan anugerah yang maha dahsyat itu kepadamu ini. Kita ini punya kuping karena kita usaha kuping kok. Ngaco kan? ini kira-kira bisa dimengerti nggak? Awas loh, nyangkol ya. Ini saya bacakan. Awas ya. Kenapa Allah selalu mengatakan yasha, nasa, yasha terus di Quranku berulang-ulang sampai ratusan kali? Artinya gitu loh. Kamu yang besar juga ada kesempatan, kamu yang kecil juga ada kesempatan, kamu yang hebat ya ada kesempatan, kamu yang lemah juga ada kesempatan untuk mendapatkan wijhatan minat ta'aruf ini. Juga ada urusan hari Gusti Allah ngepai karo wong sing ora jelas, karo wong jelas ya. Lah biasanya kalau kita ini ahli sesuatu, umpamanya ahli ibadah, kita kan harus imam tajuk, kenapa
duduk saya kok di belakang, oh gitu loh. Iya iya toh kan, ini mudah tersinggung biasanya. Kalau orang ngaku-ngaku dia sudah berjuang, sudah apa, kalau nggak dihormati mudah marah, mudah tersinggung. Jelas ya. Tetapi ketika kita kecangkolaken kabeh ning Gusti Allah, lapang. Jalukun kabeh gak ora apa-apa. Gak ada urusan. Oke? Ini di Qur'annya berulang-ulang kayak gini. Ini adalah terjemahan dari beberapa ayat Al-Qur'an. Bab apa ini? Oke? Insyaallah berkah, insyaallah baik apa yang kita pertemuan malam hari ini. Ini cukup ya. Wallahul muwaffiq.